Dapatkan tips seputar rumah tangga di YouTube channel Obsesi Hati. Jangan lupa subscribe ya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi tayangan baru. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dian Pangendaheng bisa membuka acara ini, yaitu acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Puji Tuhan kita masih sehat dan berbahagia bisa mengikuti rangkaian acara KKR, dan saat ini kita masuk ke dalam acara Obsesi Hati. Acara ini adalah akan membahas persoalan rumah tangga yang menjadi narasumber, yaitu Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Dan juga ada moderator kita, yaitu Bapak Leo dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus. Saya langsung saja ingin menyapa moderator kita pada malam hari ini. Sudah terhubung dengan Bapak Leo dan Ibu Fitri. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Selamat malam, terlihat pemirsa bahagia ya saat ini, malam hari ini. Puji Tuhan. Mungkin karena bajunya yang cerah kali kelihatan. Ya, merah-merah kita ya pada malam hari ini. Saya serahkan acara Obsesi Hati ini ke Bapak dan Ibu, silakan. Baik, terima kasih Dian Pangendaheng yang telah buka acara Obsesi Hati dari studio Hope Channel Indonesia yang ada di Jakarta. Dan kami sekarang berada di Bekasi, dan juga narasumber kita nanti akan berada di North Carolina, Amerika Serikat. Dan kita senang perjalanan panjang Obsesi Hati hingga pada malam hari ini. Kita kalau tidak salah episodenya sudah ke 108 ini ya. Betul. Ternyata Tuhan selalu memimpin acara ini. Dan malam ini menarik ya. Khususnya untuk orang-orang muda. Yang masih single atau orang muda bilang masih jomblo. Ya. Betul. Apa judulnya? Hukum berpacaran. Hukum berpacaran. Jadi saya kirim ke salah satu grup, ada satu respon dari teman, tapi dia sudah menikah, terus saya bercanda sama dia. Ini bukan buat kamu ya, ini bukan buat emak-emak ngawasin anak muda ini yang masih single. Kalau emak-emak mempraktekannya bahaya ini, saya bilang hukum berpacaran. Saya bilang, iya sudah lewat kita zamannya. Jadi ini khusus untuk anak-anak kita ya. Jadi saya yakin menarik. Ya, saya yakin orang muda banyak yang menyaksikan. Kalaupun tidak, mungkin orang tua boleh lihat dan nanti boleh diingatkan anaknya untuk mengikuti kembali nanti siaran di YouTube channel Obsesi Hati ya. Betul. Baik, malam hari ini kita akan baca ayat tema kita yang terdapat dalam Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24, beginilah firman Tuhan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang pada saat ini telah mempertemukan kami, pemirsa setia Hope Channel Indonesia, khususnya Obsesi Hati, dan di mana kami akan mendengarkan pembahasan yang akan dibawakan oleh narasumber kami, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Tuhan, kami percaya Roh Kudus Tuhan hadir di tengah acara ini. Biarlah pembahasan yang akan dibawakan mengenai hukum berpacaran akan membawa manfaat yang berharga bagi pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan boleh menguatkan kehidupan rumah tangga kami masing-masing, khususnya kepada anak-anak kami. Berkati Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang akan menyampaikan pembahasan. Biar Roh Kudus Tuhan boleh mengurapi mereka sehingga pembahasan yang dibawakan hanya berasal pada Tuhan. Kami berdoa jaringan internet yang kami pakai biar ada bekerja dengan baik, dan juga kru Hope Channel Indonesia yang bekerja keras. Kami percaya mereka akan dapat mengendalikan, mengoperate acara ini dari awal hingga akhirnya dengan baik sekali. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati para pemirsa Hope Channel yang sedang menyaksikan. Biarlah berkat berkelimpahan juga menjadi bagian mereka dan kami semua. Ampuni dosa kami yang begitu banyak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kembali kami mengingatkan kepada para pemirsa untuk dapat mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda melalui call center ataupun media sosial, YouTube dan Facebook. Silahkan meninggalkan
pertanyaan Anda di kolom komentar dan tim Hope Channel akan memberikannya kepada tim Obsesi Hati untuk kami tanyakan pada sesi kedua nanti. Anda bisa juga menyaksikan live streaming Hope Channel Indonesia melalui IndiHome Channel 870 atau parabola melalui satelit MPSat frekuensi 3973 MHz atau melalui website hopechannel.id, dan dapat juga melalui aplikasi yang saudara bisa download dari Play Store atau App Store untuk menikmati acara-acara Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom. Halo, Leo dan Fitri dan seluruh pemirsa sekalian. Baik, salam sehat selalu Pendeta dan Ibu. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Senang melihatnya, cerah sekali ya. Sudah siang di sana berarti ya. Udah jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Baik, kita sudah tidak sabar ini Pendeta dan Ibu untuk mendengarkan topik pembahasannya. Kami persilahkan. Silakan. Terima kasih. Ini hukum berpacaran. Ini bukan hanya untuk orang muda, tetapi untuk orang tua juga, supaya mereka belajar mengetahui untuk membimbing akan anak-anak muda. Jadi mereka yang dirasa sudah lama tinggalkan masa pacaran, jangan lupa bahwa ini adalah satu hal yang penting. Apalagi kalau misalnya saudara mempunyai anak-anak remaja dan sebagainya. Baik, ayat yang telah dibacakan tadi dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istri sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi kita lihat bahwa ada langkah-langkah yang harus diambil sebelum orang itu memasuki perkawinan. Jadi sebelum satu daging meninggalkan orang tua, berarti kemudian sudah bersatu, artinya sudah bisa untuk berdiri sendiri, kemudian bersatu secara resmi, baru bisa satu daging. Tetapi banyak sekali orang yang sudah satu daging masih belum bisa berdiri sendiri atau belum bisa untuk bersatu di dalam pernikahan yang resmi. Itulah sebabnya sangat penting sekali supaya kita mengetahui proses ini. Kemudian, mengapa perlu berpacaran? Ya, kita perlu berpacaran karena manusia itu adalah manusia yang sosial. Tidak ada orang yang mau hidup. No man is an island. Semua mau bergaul satu dengan lain. Jadi kita memerlukan satu sama lain. Kita memerlukan seorang yang bisa menjadi pendamping kita. Kemudian masing-masing kita mau mencari Mr. Right and Miss Right. Jadi perlu akhirnya berpacaran. satu waktu bisa jadi Mr. Always Right dan Mrs. Always Right. Ya. Tetapi kita mau mencari yang terbaik. Itulah satu perkara yang sangat penting. Itulah sebabnya masa berpacaran adalah satu hal yang sangat penting. Kemudian yang ketiga, sebabnya kita perlu berpacaran karena masing-masing mencari hubungan yang sehat, bukan yang tidak sehat. Nanti kita akan pelajari apa hubungan yang tidak sehat dan apa hubungan yang sehat. Banyak tingkat perceraian di mana-mana. Sekarang makin lama makin tinggi ya. Dulu mungkin satu perceraian dalam 34 ya perkawinan, kemudian akhirnya tiba kepada satu perceraian dalam 2 pernikahan, dan pernah ada yang lebih yang bercerai lebih banyak daripada yang menikah. Ya, wah itu pernah terjadi dalam statistik. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati. Jadi untuk itulah diperlukan suatu masa untuk lebih mengenal satu sama lain. Kemudian yang kelima, kenapa kita harus berpacaran? Karena kita mau belajar dari kegagalan dari banyak pernikahan. Kita lihat banyak sekali pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Nah, kita harus pelajari kenapa ini terjadi dan supaya kita jangan mengikuti jejak yang sama. Ya, ada juga yang mungkin tidak cerai tetapi hanya kompromi untuk mempertahankan atau tolerated marriage. Ya sudahlah, sabar-sabar aja. Tapi nggak happy, padahal Tuhan mau supaya perkawinan kita adalah satu perkawinan yang berbahagia. Nah, itulah sebabnya kita harus belajar lebih banyak. Tapi saat yang sama kita tahu ada masalah dalam soal pacaran. Sebab misalnya kita pikirkan bahwa masalah budaya barat dan budaya timur itu adalah sesuatu perkara yang berbeda. Ya, berbeda sekali. Jadi di barat, tidak masalah, baru saja ketemu kemudian sudah mengadakan suatu hubungan yang bebas dan sebagainya. Tetapi kita berada di dalam dunia timur, ya, dan kita harus lihat
dan selalu menggunakan apa yang disebut prinsip daripada Alkitab. Jadi jangan sampai kita salah. Ya. Kemudian kita lihat pacaran umum di Barat dan atau di tempat yang telah berkembang, negara yang berkembang seperti negara kami yang sekarang ini di Amerika Serikat. Sementara di banyak tempat lain jodoh diatur dan orang tua yang mencari pasangan untuk yang cocok untuk anaknya. Jadi malahan sering kalau orang tuanya di daerah yang sedang berkembang dan anaknya ada di daerah yang sudah berkembang, dikatakan, tolong kenalkan gini. Masa mau dikenal-kenalkan aja? Itu kuno katanya. Kita mau cari sendiri. Ya, itulah bedanya masalah pacaran dari dunia berkembang dengan dunia yang sudah yang masih. Namun kita masing-masing mengetahui bahwa pasangan akan hidup bersama perlu kenal satu sama lain dengan siapa mereka akan hidup untuk seumur hidupnya. Ya. Jadi bagaimana orang misalnya baru ketemu pada malam pertama, itu bukanlah satu perkara yang mudah untuk dihadapi. Susah untuk adjustment-nya. Kemudian di banyak tempat proses pacaran baru mulai abad yang lalu. Jadi selama ini diatur-atur aja. Selalu diatur, kemudian jadi itu memang secara Alkitabiah ada juga seperti misalnya Rebeka, si Ishak dan Rebeka. Jadi itu menikah itu diatur oleh orang tua. Jadi kita harus melihat mana yang terbaik. Kemudian apakah yang akan dicari pada masa berpacaran itu? Pertama kita mendapat kesempatan untuk belajar berinteraksi dengan lawan jenis. Karena kan nggak tahu selama ini kalau masih kecil kan perempuan main sama perempuan, laki-laki main sama perempuan, tetapi pada masa berpacaran, mereka baru belajar berinteraksi dengan lawan jenis. Makanya di sekolah kita ada dikatakan untuk banquet time supaya mereka belajar untuk gimana berpacaran. Sebab cara berpikir laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Prioritas hidup laki-laki dan perempuan itu sering berbeda. Itulah sebabnya perlu dikenal, belajar berinteraksi dengan lawan jenis pada waktu berpacaran. Kemudian kita lihat 2, dapat belajar menyelesaikan konflik. Kalau di dalam masa pacaran tidak bisa menyelesaikan konflik, percayalah di dalam rumah tangga juga nggak bisa menyelesaikan konflik. Jadi itulah satu hal yang kita akan coba pelajari tentang hal ini sampai batas bagaimana kita masih bisa tolerate masalah ini. Kemudian peroleh masa yang menyenangkan di mana dapat rekreasi bersama karena hidup akan sangat membosankan bila hanya sekedar bekerja dan bersekolah saja. Jadi kita sedang ada teman, kemudian kita bergaul bersama-sama dan memupuk akan kasih sayang itu. Kemudian yang keempat, yang dicari pada masa pacaran adalah fungsi yang terpenting, seleksi. Ini cocok nggak buat kita? Ini calon teman hidup yang bagus apa enggak? Nah, ini satu hal yang sangat penting sekali, mencari akan calon hidup yang akan hidup bersama-sama selama berdua hidup. Itu adalah hal yang sangat penting sekali. Oke. Kemudian bagaimana caranya untuk dapat jodoh? Yang pertama berdoa. Itu yang paling penting. Berdoa, diperlukan pimpinan Tuhan dalam langkah. Sebab kita bisa lihat dari luar aja. Tetapi Tuhan tuh lihat dari dalam hati. Tuhan bisa lihat, ini laki-laki ini sama perempuan ini cocok nggak? Atau bagaimana? Jadi sangat perlu untuk berdoa. Sebab Tuhan mau menginginkan kita memiliki rumah tangga yang bahagia. Kemudian ingat jangan tergesa-gesa, disebutkan istilah slow but steady. Sure. Kemudian kualitas dari calon istri sering kita menggunakan akan Amsal 31 ayat 11 sampai 29, yaitu mencari tabiatnya. Jadi bagaimana seorang itu adalah seorang yang terbaik. Kemudian kualitas dari calon suami, ingatlah yang paling penting, seorang yang takut akan Tuhan. Sebab kalau dia takut akan Tuhan, maka kita akan aman hidup kita. Kemudian seorang yang mencintai akan juru selamat. Sebab kalau tidak, rumah tangga itu akan kacau balau kecuali kita punya Yesus di dalam rumah tangga. Kemudian tabiat yang murni, tabiat yang rajin, tabiat yang jujur. Kalau waktu berpacaran sudah lihat orang itu malas-malas, sudahlah. Jangan pikir, jangan harapkan nanti waktu di rumah tangga dia akan rajin. Nggak ada yang disunglapkan di dalam rumah tangga. Nah, itulah. Kemudian hal yang penting dalam berpacaran, perlu berpacaran dengan cara yang cerdas. Kemudian masalah berpacaran bisa menjadi hal yang menyenangkan atau mengecewakan.
Itulah sebabnya ini merupakan suatu masa persiapan untuk suatu pernikahan. Ya. Perlunya hukum berpacaran tidak perlu untuk pendidikan atau latar belakang ekonomi, suku atau jenis kelamin. Kita harus tahu the law of Dating, ya, itu sangat penting sekali. Law of dating itu sangat-sangat penting, dan ini yang akan kita bicarakan. Kemudian perlunya berdoa untuk mengikuti hukum berpacaran. Mengapa? Oleh sebab kita tetap memerlukan akal budi daripada Tuhan untuk mengatasi masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian sekarang kita masuk kepada hukum pacaran nomor 1. Ya. Kalau tidak mudah dan menyenangkan, putuskan saja. Ini terus terang. Nampaknya seperti tidak ada mempunyai perasaan terhadap kita punya boyfriend atau kita punya girlfriend. Tapi ini adalah sangat penting. Kalau mereka tidak menyenangkan, pertama sekali diteruskan, akan tidak menyenangkan juga di dalam rumah tangga. Ya, jadi sesudah lebih berkenalan satu sama lain dan sebagainya, apakah selalu senang? Artinya senang, ya, menyenangkan, ya. Sebab itu adalah salah satu daripada kasih, itu merasa senang pada saat bersama-sama. Oke. Tetapi kalau selalu bertengkar dan sebagainya, dan kita pikirkan kalau itu tidak pernah terselesaikan dan setiap ketemu yang cekcok dan sebagainya, maka itu bukanlah orang yang tepat. Putuskan saja. Kembali, kita akan bahas tentang 10 hukum. Oke. Dan kita akan membahas yang pertama. Yang pertama adalah kalau tidak mudah untuk menyesuaikan diri dan menyenangkan, putuskan saja. Nah, bagaimana kita ketemu dengan calon? Ya, memang sekolah nomor 1, sekolah adalah tempat terbaik. Makanya di dalam sekolah kita selalu adakan masalah untuk banquet, masalah untuk night out together, ya. Sebab di sekolah itu adalah tempat di mana kita bisa memilih. Banyak kan calon-calon. Ya, di sekolah, ya. Jadi di sekolah, kemudian gereja. Ya, kebetulan kita ketemu di gereja. Ya. Oke, jadi artinya mempunyai tujuan yang sama. Kadang-kadang di tempat kerja, ya. Kadang-kadang diperkenalkan oleh orang lain, ya, itu penting juga, sama seperti prinsip Alkitab, dikenalkan oleh orang lain. Ya, yang dapat dipercaya. Dan kemudian pimpinan Tuhan yang ajaib, itu pimpinan Tuhan yang ajaib, jangan pernah dilupakan. Ya, secara ajaib Tuhan bisa mempertemukan dengan seorang yang cocok, bukan hanya satu iman, tetapi mempunyai persamaan banyak sekali. Itu penting sekali. Kemudian juga kadang-kadang ada melalui pertemuan online. Ya. Yang kita sudah bahas itu sebelumnya. Kalau Anda lupa, Anda bisa lihat itu. Sebab penelitian di Amerika menyebutkan bahwa 19-35% perkawinan dimulai dengan online dating. Tapi kita sudah memberikan anjurannya bagaimana online dating dan bagaimana caranya supaya kita jangan sampai terjerat. Ya. Oke. Nah sekarang, kenapa disebutkan tadi ialah bahwa kalau tidak menyenangkan, putus saja. Bagaimana menganjurkan perkawinan dari dua orang yang susah menyesuaikan diri? Ya. Mereka akan menikah harus memastikan bahwa perkawinan mereka itu akan berhasil. Jadi kalau terus-terusan tidak menyenangkan dan selalu bertengkar, cekcok dan sebagainya, maka itu berarti bukanlah jodoh yang baik. Ya. Kalau dalam masa pacaran aja sudah bercekcok, tidak bisa menyesuaikan diri, maka kehidupan dalam rumah tangga akan terus-menerus bertengkar. Jadi itulah sebabnya kita katakan first law of dating. Kalau tidak menyenangkan, putuskan saja. Oke. Atau tidak ada mujizat dalam perkawinan. Ya, jangan pikir bahwa kalau misalnya selama pacaran itu cekcok, kemudian waktu di pernikahan itu akan berubah. Itu tidak demikian. Tidak ada miracle. Nah, alasan yang lain adalah hubungan pacaran adalah hubungan yang bersifat sementara. Adalah persiapan untuk apa? Pernikahan. Kalau ternyata sudah sulit di dalam menyelesaikan masalah, tidak bijaksana untuk diteruskan akan menuju kepada perkawinan. Ini adalah hal yang penting. Iya. Kemudian jangan harapkan mujizat terjadi bila dua orang ini kemudian dalam perkawinan tiba-tiba ada magic. Terus langsung mereka bisa hidup dengan baik. Tidak mungkin. Dan betapa hubungan sering mengalami kesulitan oleh sebab salah satu tidak jujur. Misalnya dia sebetulnya ada main belakang dan sebagainya. Nah, kalau ini terjadi kemudian ternyata diteruskan, jangan pikir bahwa itu ketidakjujuran akan hilang di rumah tangga. Akan diteruskan.
memperbaiki hubungan itu tidak segampang yang apa kita pikirkan. Oke. Mengapa gunakan waktu Anda yang berharga untuk memperbaiki hubungan? Ya, padahal bila hubungan diteruskan, Anda akan memiliki risiko dalam hubungan tersebut. Ya, jadi Anda coba berusaha untuk memperbaiki, dipikir kalau sudah menikah nanti beres. Ya, tidak demikian. Baik. Kemudian faktor yang berikut yang ke-8 adalah bila dalam masa pacaran pasangan Anda selalu membutuhkan misalnya uang, ya, maka problemanya tidak akan selesai dalam pernikahan. Ya. Orang yang akan membutuhkan uang harus melihat apa yang menyebabkan kebutuhan tersebut dan mendapatkan penyelesaian sebelum melangsungkan pernikahan. Dan kita tahu bahwa orang yang berpacaran online belum apa-apa sudah minta uang. Belum kenal, belum ketemu. Iya. Oke. Sampai minta uang itu bukan 1.000, 2.000, 25.000 US dollar. Iya. Nah, dalam hati saya, aduh, masa bodoh banget ini. Belum ketemu sudah minta 25.000 dolar. Alasannya, dia lagi di pertengahan laut, dia lagi nggak bisa ini, nggak ada makanan apa. Loh, kalau dia nggak ada makanan sekarang, apakah dia bisa menyediakan makanan di kemudian hari? Inilah, kalau tidak menyenangkan, putuskan saja. Jangan kita pengaruh dengan hal itu. Tapi kita harus ingat, ya, hukum pacaran nomor 1 itu bukan berarti pacaran itu tidak boleh ada problem. Tantangan itu umum dan harus ada di dalam hubungan berkeluarga itu mendapatkan solusi untuk menghadapi akan tantangan tersebut. Jadi makanya apa yang dikatakan oleh Walter Trobis pernah satu waktu pasangan itu mau minta untuk diberkati dan pada saat ditanya pernah bertengkar? Enggak pernah. Pulang. Bertengkar dulu, baru bisa selesaikan masalah, baru datang untuk berkati. Maksudnya ialah pertengkaran itu penting, namun harus tahu untuk mengatasinya dan sebagainya. Kalau terus bertengkar, maka itu adalah tidak bijaksana untuk diteruskan. Namun bila Anda harus menggunakan waktu yang banyak hanya terus-terusan menyelesaikan masalah hingga hubungan pacaran tidak disebutkan mudah dan menyenangkan, maka lebih bagus hubungan itu berakhir. Sebab masa pacaran sebenarnya harus masa yang menyenangkan. Tapi kalau door and door, kita harus selalu mengkoreksi dia, selalu membuat dia apa. Wah, itu lebih bagus stop it, forget it. Jadi jangan. Ingatlah, bila Anda adalah masalahnya, sering masalah itu pacaran oleh sebab Anda mempunyai problem sendiri. Misalnya sukar bergaul, untuk mempunyai pandangan negatif pada orang. Dalam hal ini, lebih bagus Anda menyelesaikan problema tersebut lebih dahulu sebelum berpacaran, ya. Sebab kadang-kadang ada orang yang memang belum terlalu dewasa, ya. Jadi oleh sebab dia yang menjadi masalah, dia yang gampang tersinggung misalnya, maka Anda harus menyelesaikan masalah itu, banyak berdoa supaya Anda bisa bertumbuh. Sering orang mau mencari Mr. Right, tapi dia lupa bahwa dia bukan sendiri menjadi Miss Right. Jadi sebelumnya itu, kalau kita tahu bahwa memang kita mempunyai ada problem yang selalu mungkin pikiran kita negatif dan apa, renggangkan hubungan itu supaya ada kesempatan untuk mengadakan introspeksi dan memperbaiki diri sendiri. Nah, itu sangat penting sekali, introspeksi, ya, kemudian memperbaiki akan diri sendiri. Baik, sekarang kita masuk kepada hukum kedua. Apa hukum kedua? Berpacaran hanya dengan orang yang Anda pertimbangkan untuk menikah. Kalau Anda lihat ini bukan a good candidate, ya, bukan calon yang baik, jangan teruskan. Tapi kalau kita lihat, ini adalah kandidat yang baik, itulah kita terus berpacaran dengan orang itu supaya mempertimbangkan untuk satu hari kelak menikah dengan orang itu. Jadi kalau Anda sudah tahu sebelumnya, saya tidak mungkin akan menikah dengan dia. Sudah, jangan. Kenapa harus teruskan membuang waktu dengan berpacaran? Jadi ingatlah sesuai dengan tujuan pacaran. Bila tujuan pacaran adalah untuk memilih calon teman hidup, maka sudah tepat untuk berpacaran dengan seorang yang mempunyai potensi untuk jadi teman hidup. Itu penting sekali. Dengan demikian Anda akan berpacaran dengan seorang yang mempunyai karakteristik yang Anda rindukan, bukan yang kita harus bentuk supaya mempunyai karakteristik yang sama dengan kita. Jadi jangan, masalah pacaran bukanlah masalah untuk memperbaiki orang punya tabiat yang nggak cocok, ya. Nah,
umumnya kan orang-orang mempunyai daftar ya, Ya. daftar karakteristik kira-kira calon istri saya harus begini, calon suami saya begini. Nah, dalam hal ini harus ada 2 daftar, Ya. gitu. Daftar yang dapat ditawar dan daftar yang tak dapat ditawar. Ya. Ya. Jadi kalau seorang termasuk dalam daftar yang tidak dapat ditawar, forget maka it. tidak perlu buang waktu berpacaran. Habis waktu aja. Iya, sebab sudah tahu Bapak itu tidak akan dibuat. Ya. Iya. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya, kira-kira daftar yang tak dapat ditawar itu apa? Apa yang dikatakan no compromise list? Tidak bisa ditawar-menawar. Bila Anda adalah pengikut Yesus, maka Anda akan meletakkan masalah iman yang sama dalam daftar yang tidak dapat ditawar. Harus sama-sama seiman. Itu nggak bisa ditawar. Ya, Iya. itu daftar yang no compromise, harus seiman. Jadi ingat apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Jangan Ya. kamu merupakan pasangan tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan yang gelap? Nggak setimbang, ya. Sudah di situ aja sudah dapat perbedaan, ya. Iya. Jadi kalau kita mau memperbaiki perbedaan itu, sudahlah, sudah nggak bisa lagi. Jadi apakah kalau begitu kita sama sekali tidak bisa berpacaran dengan yang tidak seiman? Ya. Iya. Nah, apakah itu berarti orang tidak seiman tidak bisa menjadi satu iman? Ya. Kalau seandainya dia adalah calon untuk satu iman dengan Anda, maka dia harus belajar lebih dahulu. Iya. Kemudian jangan Anda membuat sebuah komitmen untuk berpacaran sementara Anda tahu bahwa dia itu mempunyai suatu pandangan iman yang berbeda. Ya. Jadi ingatlah, masalah kerohanian adalah aspek yang sangat penting untuk orang percaya. Ya. Ini penting sekali ya. Ya. Kita selalu bertanya, mau jadi saksi, sering gagal, akhirnya berkompromi. Jadi bukan jadi saksi, malahan jadi siksa di dalam rumah tangga. Itulah yang menjadi suatu masalah ya, menjadi siksa bukan jadi saksi ya. Jadi biarlah jadi saksi pada saat bersahabat. Hindarkan komitmen dengan seorang yang tidak satu iman ya, kecuali sudah kelihatan bahwa dia belajar dengan baik dan betul-betul dia mempunyai penurutan, penerimaan kepada firman Tuhan, maka Anda boleh mempunyai hubungan yang lebih baik. Ya. Oke. Nah sekarang langkah lebih lanjut. Nah, bukan hanya satu iman, tetapi seorang yang selalu mempraktekkan kegiatan keagamaan bersama. Ada orang yang memang katakan, ya kami sama-sama satu gereja apa, tapi hidupnya itu bertentangan. Jadi kita harus lihat apa orang itu walk the talk atau tidak. Oke. Misalnya mungkin saja sama-sama Kristen tetapi ya beda hari perbaktian bisa menimbulkan masalah ya. Ada yang setuju untuk sama-sama ke gereja pada hari Sabtu atau ya, Minggu, tetapi itu akan berakhir setelah beberapa bulan. Jadi itu satu hal yang sangat penting sekali untuk melihat langkah lebih lanjut. Mungkin pada awalnya akan sedikit konflik, tetapi sudah punya anak, masalah itu akan menjadi lebih besar. Sebab dia tidak tahu ikut sama siapa. Ikut sama mamanya yang mungkin bergereja hari Minggu, atau bapaknya yang bergereja hari Sabtu. Jadi anak itu jadi bingung. Jadi akhirnya nanti jadi masalah. Dan apa yang terjadi sesuai dengan apa yang dibuat penelitian daripada Dean Hodge ya. Di Journal of Marriage. Akhirnya anak-anak tidak mau ikut bapak atau ibu. Jadi akan tidak ke gereja sama sekali. Dan itu adalah hal yang sering terjadi. Oke. Nah, masalah lebih lanjut. Ya, ada juga yang buat sebuah persetujuan bahwa anak-anak akan ikut gereja salah satu orang tuanya, sementara pasangannya tidak pergi ke gereja yang sama. Maka penelitian dari William McCready of Faith Fathers, a study of process of religious socialization, menunjukkan akhirnya anak itu bingung dan sama sekali, sudahlah frek lah. Bapak mau ke sini, mama mau ke sini, lebih bagus saya netral aja, saya tidak mau pergi ke gereja. Tidak mau ke gereja, tidak mau memihak. Nah, ini adalah satu hal yang sangat menyedihkan. Padahal kita diberikan tanggung jawab untuk menurunkan akan iman kita kepada anak cucu kita. Ya. Jadi masalah nilai dapat masuk dalam daftar yang tidak dapat ditawar. Misalnya masalah materialisme, ya. Dan kehidupan ya bisa saja satu iman, satu gereja tapi mempunyai nilai pandangan yang berbeda ya. Jadi itu satu hal yang sangat penting yang harus diingat. Oke. Kemudian masuk kepada hukum pacaran yang ketiga. Ya, bila pacar Anda menggunakan alkohol, narkotika atau obat terlarang apa saja, putuskan. Sebab ingat, ini adalah obat-obatan yang memberikan adiksi.
adiksi itu, jadi Anda nanti akhirnya tidak dipedulikan sebab dia lebih mementingkan lebih bagus. Kita ada satu teman dari orang tua kami, dia sudah emfisema, sudah harus pakai oksigen, tapi dia katakan lebih bagus saya cerai daripada istri saya, daripada saya harus cerai dari rokok ini. Dia adiksi, sudah adiksi. Jadi begitu dia habis oksigennya itu sudah bagus, dia kena emfisema ya, jadi oksigen ditarik, langsung dia merokok lagi. Begitulah adiksinya. Jadi kalau Anda berpacaran dengan orang yang mempunyai addiction kepada narkotika atau alkohol atau obat-obatan apa saja, putuskan. Iya. Kalau dia mau berobat lebih dahulu. Tunjukkan bahwa dia sudah mengalahkan masalah ini, baru berpacaran. Ya, ini sangat penting. Mengapa harus diputuskan? Ya, pertama ini sudah harus masuk dalam daftar yang tidak dapat ditawar-tawar. Ya. Karena berbahaya. Ingatlah, seorang yang berusia 40 yang telah minum alkohol sejak umur 15 tahun tetap mempunyai kedewasaan emosi seperti umur 15 tahun. Jadi dia tidak dewasa ya. Dan seorang emosinya yang masih berusia 15 tahun bukanlah teman hidup yang baik ya. Sering diperlukan waktu berpuluh tahun untuk menyembuhkan adiksinya. Seorang yang memiliki adiksi kan merasa bahwa alkohol itulah yang terpenting dalam hidupnya. Prioritas hidupnya adalah alkohol dan bukan pasangan hidup. Anda itu adalah sekunder. Alkohol adalah primer. Ya. Jadi kalau Anda mau diperlakukan sebagai sekunder, ya silakan. Tetapi kalau Anda sudah lihat ini dalam masa berpacaran, ya tinggalkan. Ya. Ingat, berpacaran bukanlah untuk membebaskannya dari adiksi. Justru hubungan dengan orang yang ada adiksi akan merusak hubungan suami istri. Ini harus kita tekankan kepada anak-anak kita. Dan dari ulang-ulang kita dapatkan termasuk pertanyaan melalui obsesi hati ini. Ya, sampai babak belur. Babak belur ya, artinya dipukul oleh suami dan sebagainya. Dan suami tetap artinya mementingkan merokok atau mau minum terus. Minuman dan sebagainya, itu berbahaya sekali. Ya, jadi seorang yang menikah dengan seorang yang punya adiksi harus siap untuk mencoba mengatasi persoalan itu seumur hidup. Kalau Anda mau itu hadapi seumur hidup, silakan. Dan Anda tidak punya energi untuk itu. Itulah sebabnya lebih bagus putuskan. Ya. Oke. Nah, lebih dari sekedar alkohol dan narkotika, ya, adiksi yang merusak hubungan bukan hanya alkohol dan narkotika, tetapi ada beberapa hal yang lain. Apalagi? Adiksi terhadap seks, adiksi terhadap berjudi. Orang kalau berjudi itu sampai malam nggak mau pulang ke rumah. Atau adiksi shopping. Ini ingat. Ibu-ibu ini ya. Shopaholic ya. Atau adiksi video games atau pornografi. Iya, ini merupakan suatu masalah ya, sampai kepada hari tua tetap juga mau merusak dengan pornografi. Dan ini pornografi merusak hubungan dalam suami istri ya. Jadi untuk keadaan yang seperti ini, kalau Anda kenal Anda punya pacar menggunakan pornografi, putuskan ya. Kami ada melihat satu waktu perkawinan itu, belum apa-apa dia katakan, dia kasih tunjukkan dia punya video-video pornografi. Benar, beberapa tahun kemudian sudah mereka bercerai sebab istrinya merasa bahwa dia dipergunakan sebagai sebagai alat saja. Ya. Jadi dia merasa bahkan bukan hanya berapa tahun, ada yang hanya beberapa bulan ya. Sudah terus punya teman yang sangat dekat sekali ya. Kemudian hanya beberapa bulan ya terjadi perceraian. Kenapa? Sebab suami mempunyai adiksi dengan pornografi. Kami bisa sebutkan nama-nama dan sebagainya, tapi tidak etis untuk sebutkan nama. Tetapi inilah hal yang telah terjadi oleh sebab adiksi. Ya. Ingat, virtual cheating is cheating. Ini merusak hubungan suami istri. Kalau Anda tahu pacar Anda menggunakan pornografi, putuskan saja. Mengapa? Adiksi ini akan membuat Anda stres, masalah keuangan, mengganggu emosi, meninggalkan realitas kehidupan karena dia hanya lihat bayangkan aja gangguan kesehatan, tidak kesetiaan, senantiasa tidak jujur, membenci diri, perasaan bersalah, dan bisa membawa kepada inginan bunuh diri dan banyak masalah lain. Jadi jangan pernah berpacaran dengan orang yang mempunyai adiksi. Sangat berbahaya. Ini adalah list yang tidak dapat ditawar.
Nah, ada seorang istri pulang kerja keras, suaminya tidak mau kerja, tiba di rumah sedang apa? Nonton pornografi. Jadi uang saya dipakai untuk ini, maka putus, betul-betul bercerai. Ya, Oke. kasihan sekali. Baik, sekarang masuk kepada hukum yang keempat. Kita masih cukup waktu. Oke. Iya. Hukum yang keempat. Bila pacar Anda sering seorang yang menggunakan kekerasan fisik, apakah itu seks atau verbal, putuskan. Putuskan saja. Ya. Jadi kenapa hal yang penting harus diingat adalah demikian. Kekerasan itu selamanya salah. Tidak bisa dibenarkan. Orang menggunakan kekerasan walaupun dia rasa benar, ya, itu selamanya adalah salah. Ya. Ya. Kekerasan tidak pernah salah dari korban, tetapi kesalahan adalah pelaku dari kekerasan. Jadi kalau ada salah satu, ya, apakah itulah yang pacarnya laki-laki atau pacarnya perempuan yang memakai kekerasan, forget it. Putuskan aja. Ya. Jadi tidak pernah satu saat bahwa kekerasan itu adalah yang dapat dimaafkan. Nggak Ya. bisa. Tidak pernah. Ya. Jadi memukul suami atau memukul istri, ya, Mentempeleng. itu sama sekali tidak pernah dibenarkan. Iya. Oke. Jadi selamanya salah. Jadi pelaku kekerasan tidak dapat ditawar, tidak bisa ditoleransi, tidak sehat dan tidak cocok buat dipacarin, ya. Apalagi mau dikawinin. Ya. 1 dari 3 anak remaja meneruskan hubungan mereka meskipun melakukan tindakan kekerasan waktu pacaran. So dia pikir, nggak apa-apa lah, malu lah, mau putuskan, orang udah tahu kita berpacaran, jadi sudahlah, biarlah ditolerir aja. Nah, akhirnya dalam perkawinan, dalam masa berumah tangga, aduh, bukan main, babak belur terus. Makanya banyak sekali pertanyaan di obsesi hati, bagaimana saya ini suami suka pukul dan sebagainya. Oke. Kemudian kita coba lihat faktor yang kelima. Sebelum pacaran, ketahui sampai berapa itu terlalu jauh dalam hubungan. Iya, ini satu hal yang sangat penting. Ya. Berapa Kemudian jauh itu terlalu jauh, itu perlu kita membuat batasan ya sebelum pacaran. Ingat, dalam masa romantis atau bernafsu sering selalu terlambat untuk membuat sesuatu keputusan. Pengalaman daripada ini adalah pengalaman daripada seorang marriage counselor, Mike dan Gail Tucker. Dia suka katakan, hati-hati, sebab dalam keadaan hormon yang bergebu-gebu itu orang-orang muda khususnya, ya, jadi terlalu romantis dan sebagainya, batasnya. akhirnya tidak ada batas, akhirnya jadi terlanjur. Oke. Terlanjur. Jadi sebelum pacaran buat batasan lebih dahulu. Sampai berapa jauh kita buat ini. Ya, saya di dalam mengadakan berbagai counseling saya dapatkan, ya, waktu counseling dengan kebetulan saya punya keponakan, ya, mereka sudah buat batasan, ya, batasan, ya, bahwa kami tidak akan seperti apa yang biasa ditonton dunia dan sebagainya. Oke. Alright. Kemudian membuat batasan dalam pacaran. Ingat prinsip dari Tuhan mengenai kesucian seksualitas. Jadi langkah yang pertama, nanti kita akan kasih tunjuk langkah-langkah apa itu, tapi langkah yang pertama dan kedua, ketiga itu kita harus tahu supaya kita jangan melewati langkah itu, sebab there will be a point of no return. Tidak akan terbalik. Tidak bisa lagi, tidak bisa dikekang lagi. Tidak bisa lagi dikekang. Jadi pertimbangkan harga yang harus dibayar oleh sebuah gagal dalam menentukan batasan tersebut. Jadinya terlalu bebas, akhirnya terjadi kehamilan, akhirnya tidak jadi lagi menikah dan sebagainya. Itu mengalami berbagai macam masalah. Itulah sebabnya salah satu harga tersebut adalah apa? Malu, perasaan bersalah, kehamilan yang tidak diharapkan, penyakit kelamin. Aduh, kasihan sekali. Jangan pernah berpikir bahwa Anda tidak akan kena penyakit kelamin yang menular. Setiap tahun di Amerika Serikat lebih dari 1 juta menderita pelvic inflammatory disease. Jadi ada peradangan dari pelvic, ya. 1,3 juta menderita gonorrhea. Itu adalah penyakit dari raja singa. Itu penyakit kelamin, ya. 4 juta kasus klamidia, lebih banyak penderita sifilis. Aduh, kasihan sekali. Sekitar 56 juta orang Amerika mempunyai penyakit kelamin yang tidak dapat disembuhkan, apakah itu herpes atau HIV atau HPV, papillomavirus, dan sedih sekali. Saya kadang-kadang lihat, ya, ada yang datang, wah, masih single tapi sudah banyak penyakit itu, datang pergi lihat kepada dokter. Sedih amat rasanya. Kok kenapa sampai mau rela
menderita padahal belum menjadi suami. Iya. Jadi dia harus membayar harga yang sangat sangat mahal oleh sebab pergaulan yang terlalu Bebas. Ya. Jadi bila tidak menghargai batasan, apa yang terjadi? Kalau Anda sudah dapat buat batasan dalam pergaulan dan pacaran, Anda tidak menghargainya, maka itu adalah waktunya untuk putuskan hubungan. Kalau dia tidak respect kita, kenapa kita harus teruskan? Sebab di dalam pernikahan, dia juga tidak akan respect kita pada masa pernikahan. Jadi batasan Anda adalah ekspresi dari nilai Anda. Ya, ingatlah. Ya. Kemudian yang tidak menghargai batasan yang Anda buat, maka dia tidak menghargai Anda. Betul. Jadi kalau sudah katakan ini Bapak kita tidak boleh, tetapi dia mau coba memaksa, artinya dia tidak menghargai Anda. Itu akan terjadi juga di rumah tangga. Ya. Menghargai yang timbal balik adalah kunci untuk hubungan yang berhasil. Jadi saling menghargai, kemudian jangan pikir kalau tidak menghargai satu saat pacaran, maka tiba-tiba akan menghargai Anda setelah menikah. Tidak ada magic. Tidak ada mujizat itu. Jangan pikir akan terjadi seperti sulap. Ya. Tidak. Oke. So, itu sangat penting untuk putuskan seorang yang tidak menghargai nilai Anda. Ya. Jadi Anda sudah menentukan itu, maka harus bernilai. Kemudian jangan pikir if you love me. Nah, ini banyak sekali orang. Banyak orang mencoba memaksakan dengan berkatanya, kalau engkau mencintai saya, engkau akan izinkan saya untuk titik. Jawaban yang tepat adalah bilang engkau mencintai saya, engkau tidak akan memaksa saya untuk melanggar batasan yang sangat penting bagiku. Hati-hati dengan bujukan. Semua orang buat gitu kok. Kenapa kok tidak apa-apa kok? Ingat, kalau melewati batasan itu, Anda sudah menjadi orang yang berbeda. Apakah Anda bukan lagi jadi virgin? Apa Anda sudah jadi hamil? Apakah Anda mendapat sifilis atau gonore? Sangat-sangat menyedihkan. Dan ingat, kalau seorang sudah kehilangan dia punya keperawanan, ya itu sudah seumur hidup. Oke. Nah, sekarang apakah batasan yang terbaik untuk berpacaran? Menurut Dr. Desmond Morris menyebutkan penelitian tentang 12 langkah steps untuk supaya kita makin hari makin lebih intim, ya. Dan 4 terakhir kita ada tulis 12 ini di sini, tapi 4 terakhir yang tangga terakhir adalah khusus untuk mereka yang telah menikah. Oke, jadi 4 yang terakhir adalah untuk menikah. Jadi pandangan itu bagaimana? Mata ke tubuh, mata ke mata, suara ke suara, tangan ke tangan, tangan ke bahu, tangan ke pinggang, kemudian muka ke muka, tangan ke kepala. Ini sudah yang keempat ini terakhir ini untuk suami istri, ya. Tangan ke tubuh, ya. Mulut ke dada, menjamah di bawah pinggang. Kemudian baru hubungan seksual. Jadi 4 yang terakhir adalah untuk suami istri. Nah, beberapa anjuran agar tidak melewati batas. Oke. Memilih seorang yang punya reputasi yang kuat dalam mengikuti batasan dan menghargai batasan orang lain. Jadi betul-betul dapat mengekang diri. Respect orang itu, ya. Kemudian kita bagus double dating atau pacaran dalam grup daripada single dating. Jadi kita di situ bisa karena kalau double dating kan orang lain pun dia juga bagaimana kamu itu berkelakuannya. Ataupun dalam grup dating. Single dating tersembunyi, jadi bisa berbuat segala ada sesuatu. Kecenderungan hal yang salah. Kemudian hindarkan larut malam berdua saja. Sebab itu makin larut malam makin besar penggodaan. Komunikasikan batasan Anda pada awal dari hubungan Anda. Dari waktu berpacaran sudah bilang, ini garis ya, jangan lewat-lewat ya, ini ada batasan ini. Saya ingat itu, dari muda itu berkatakan gitu. Dan memang, jadi akhirnya kita bisa berpikir, bukan karena kita tidak dipengaruhi oleh kita punya hormon atau apa semuanya. Kita bisa berpikir yang lebih waras. Kemudian jangan gunakan alkohol ataupun narkotika, sebab pada saat menggunakan itu maka pikiran itu sudah tidak bekerja lagi sehingga cenderung untuk melakukan sesuatu batasan yang tidak baik. Dan ini mulai pacaran Anda dengan berdoa, karena hanya Tuhan saja yang mengetahui mana yang terbaik buat kita. Kadang-kadang kita mempunyai pacar,
ini berapa banyak orang pacarannya ini, yang ini suka, yang ini suka, yang ini suka, gimana? Bagaimana kita bisa memilih yang tepat? Kita hanya bisa berdoa. Tuhan tahu, ini orang suka sama saya, tapi apakah dia hatinya bagus apa enggak? Tuhan aja yang bisa lihat. Kalau saya nggak bisa lihat, saya hanya lihat dari luar aja. Nah, jadi di situ pentingnya peranan berdoa. Dan kebetulan saya sedang baru saja memperkenalkan sepasang sejoli ya ke orang muda. Kemudian sesudah mereka kita perkenalkan, kemudian ya seorang katakan boleh kita sama-sama berdoa. Itu belum. Masih online. Baru masih online ya, tetapi sudah ada berdoa. Jadi sekarang bagus. Mereka selalu berdoa setiap hari. Itu bagus. Jadi ini satu hal yang sangat baik sekali. Sangat sehat. Saya ingat waktu saya punya menantu mau mendekatin kami punya anak, ya, minta izin dari kami dan dikatakan boleh kita berdoa sama-sama. Jadi itu adalah satu hal yang sangat baik sekali, berdoa. Jadi kembali kepada 5 hukuman pacaran. Ini 5 hukum pacaran pertama. Ya, ini yang harus kita ingat sebagai dia punya review. Kalau tidak mudah dan menyenangkan, putuskan. Ya. Berpacaran hanya dengan orang yang Anda pertimbangkan untuk menikah. Kalau Anda memang tidak rencana menikah dengan dia, jangan habiskan waktu. Nah, bila pacar Anda menggunakan alkohol, narkotika, obat terlarang, apakah itu shopaholic ya, shop atau pornografi apa semua, putuskan. Iya. Bila pacar Anda seorang yang menggunakan kekerasan fisik, seks dan verbal putuskan. Ada yang orang katakan, enggak, dia nggak pernah tamparkan saya, tapi dia hanya verbally abuse saya. Forget it. Kalau dia tukang abusive secara verbal, itu juga akan abusive sepanjang umur kehidupan kita. Jadi sebelum pacaran ketahui sampai berapa jauh, itu terlalu jauh. Ya, putuskan bersama-sama dan itu keputusan harus dihargai dan tidak boleh untuk dilanggar. Ya. Baik, itulah 5 hukum yang pertama dan 5 hukum berikut akan dibahas pada pembahasan minggu depan. So, 10 hukum berpacaran. Kita Law of dating. Kayak baru bahas 5 saja sekarang ini. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk pembahasannya pada malam hari ini. Wah, ini rupanya to be continued ya. Ya, bersambung ya, sangat menarik pembahasan ini. Yang baru dibahas ini adalah yang 5 hukum pertama. Dan salah satu yang menarik tadi ada bicara mengenai adiksi. Adiksinya kalau yang lain sih oke lah ya. Tapi adiksi shopping ini. Adiksi shopping dan video game ternyata sangat membahayakan ya. Kalau saya tertarik, kalau saya tertarik adiksi shopping. Oh, jadi pacaran kepada para pemirsa Hope Channel, kalau menjadi pacaran udah suka shopping pergi ke mall, wah itu udah harus hati-hati nih. Ini kalau sudah menikah kantong saya bisa kempes terus ini. Kalau dia itu bagus, itu menarik ya. Mungkin shopping enggak masalah ya 1-2 kali, tapi kalau terus-terusan shopping dan terus-terusan minta uang terus ya, itu berbahaya. Kalau siap menghadapi itu waktu pernikahan, silakan. Tetapi kalau tidak, lebih bagus putuskan. Bagus. Pembahasan malam ini sangat mengingatkan terutama anak-anak kita, orang muda juga, dan kita juga orang tua boleh mengingatkan ya. Kadang ada pepatah mengatakan love is blind, cinta itu kan buta. Waktu pacaran ngeliat pacarnya suka shopping, ya udahlah nggak apa-apa, nanti dia kalau udah menikah bertobat dia. Ternyata nggak bertobat dia. Menikah, belajar terus, aduh ini bagus. Jadi terima kasih. Love is never blind. Infatuation is blind, ya. Oke. Betul. Ya, betul. Baik, terima kasih pembahasannya Pendeta dan Ibu Pendeta. Kembali diingatkan kepada para pemirsa setia Hope Channel, kalau Anda punya pertanyaan tidak usah ragu-ragu untuk mengirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center daripada Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda. Atau saudara juga bisa menuliskannya di kolom chat dari akun media sosial daripada Hope Channel, yaitu di YouTube dan juga Facebook. Saudara boleh cantumkan pertanyaan saudara dan tidak usah cantumkan nama saudara. Sebelum kita masuk ke sesi kedua, ruang tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Tidak memerlukan waktu lama sebelum hal itu dapat merusakmu, mengubahmu, kesulitan untuk beristirahat.
cari pertolongan sebelum benar-benar terlambat. Dan saat ini telah masuk beberapa pertanyaan yang akan kami bacakan dan narasumber kita akan menjawabnya. Baik, pertanyaan pertama, bisakah kita mencari pasangan yang berbeda keyakinan dengan kita, namun maksud kita adalah mengajak pasangan yang tidak seiman itu agar menjadi seiman dengan kita? Tadi udah dibahas ya, sedikit banyaknya. Biasanya jiwa tarik ini. Silakan pendeta dan pendeta. Iya. Ini istilah mencari pasangan yang berbeda, ya. Jadi Anda kalau mencari pasangan yang berbeda iman, ya, motivasinya sudah salah. Anda harus mencari yang seiman, ya. Itu satu hal yang penting. Anda mencari yang seiman. Dan berdoalah, maka Anda akan dapatkan seorang yang seiman, yang terbaik. Ya, sebab walaupun Anda dapatkan menarik jiwa, ya, untuk orang itu menyesuaikan diri itu tidak mudah. Ya, saya belum lama ini juga saya memberikan pelajaran Alkitab dan sebagainya, ya. Kemudian akhirnya mereka menikah, kemudian beberapa tahun kemudian artinya dibaptiskan, kemudian 2 tahun atau berapa lama kemudian artinya menikah, tetapi tetap menghadapi suatu tantangan yang tidak mudah. Oke. Tetapi prinsipnya sangat penting, yaitu menarik jiwa. Oke, ya. Jadi biarkan Anda biarlah teman Anda itu belajar, ya, kemudian mengenal akan dan mempunyai keyakinan, iman dan sebagainya, dan biarlah itu diadakan sebelum Anda membuat suatu keputusan. Oke. Saya tahu ada seorang yang mendekati seseorang tetapi ternyata tidak seiman, kemudian ia katakan saya tidak bisa teruskan, ya, dan mereka sama sekali ya putuslah. Tetapi pacarnya ini lihat kenapa sampai begitu, dia menggali dan sebagainya, akhirnya dia percaya, akhirnya dia dibaptiskan. Sesudah dibaptiskan, ini laki-laki pun tidak langsung mendekati, tetapi dia melihat bahwa ternyata dia mempunyai satu penyerahan yang sangat penuh dan sebagainya. Akhirnya mereka menikah, ya. Dan dua-dua tinggal di Jakarta sekarang dan seorang pengusaha yang cukup berhasil, ya. Nah, jadi jangan memikirkan bahwa bergaul dulu kemudian menarik, ya, maka lebih tepat adalah Anda memberikan kesempatan untuk orang itu belajar, ya, sampai mempunyai iman yang sama, baru sebelum mengambil keputusan untuk berpacaran dan juga mengambil keputusan untuk hidup bersama-sama. Sebab kita harus hati-hati, jangan sampai orang itu mengambil keputusan hanya untuk mau menikah dengan kita, padahal tidak ada conviction. Nah, itu harus kita hati-hati. Jadi berpura-pura saja supaya iman dengan kita. Iya. Dan itu berulang-ulang kami dapatkan pasangan yang demikian. Merana akhirnya. Baik, terima kasih pendeta dan pendeta untuk jawabannya. Sangat tegas dan jelas, ya. Jadi itulah jawabannya. Memang harus begitu. Kita sebagai orang tua harus, terutama untuk anak-anak kita, ya. Baik, terima kasih pendeta dan pendeta. Pertanyaan berikut ini menarik nih, pertanyaannya yang berikut ini. Bisakah memiliki pacar yang banyak? Kalau sampai situ bertanya, kesannya sudah negatif. Tapi ada terusannya nih. Karena kita harus seleksi untuk mendapatkan yang terbaik. Yang keduanya tujuannya bagus sih, tapi yang pertama ini. Silakan pendeta dan ibu pendeta. Okay. Itulah sebabnya perlu grup dating, bukan pacaran banyak. Jadi kalau pacaran, kalau single dating, ya, artinya sudah mengadakan suatu pendekatan yang dekat, ya, maka itu Anda kalau terus sekarang berpacaran dengan satu orang, kemudian berpacaran dengan yang lain dan sebagainya, terus yang lain, ya, maka Anda akan disebut Don Juan. Ya.
Jadi Anda akan mempunyai reputasi sampai akhirnya perempuan-perempuan itu pun akan menghindarkan diri dari Anda oleh sebab Anda akan dipikir onjuan hanya untuk percobaan saja dan yang ini dan itu dan sebagainya. Tetapi kita harus ingat istilah dating dalam bahasa Inggris itu agak berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau dating di Amerika itu kita sering terjemahkan dengan pacaran. Dating di Amerika itu dia adalah untuk kenal aja untuk satu sama kenal lain. saja, untuk kenal, tetapi bukan betul-betul berkencan. Iya, itu. Jadi can we have a date, misalnya makan di restoran, kemudian sesudah berkenalan itu, kemudian kalau ternyata cocok, kemudian baru teruskan. Nah, kalau istilah dating yang seperti itu, dan apalagi kalau misalnya dilakukan dalam bentuk grup dan sebagainya, maka itu masih sesuatu perkara yang dikatakan oke. Jadi grup dating, Anda mempelajari banyak orang pada saat yang sama, tetapi kalau Anda sudah dapatkan satu yang Anda rasa cocok, dan membuat satu single date, artinya berpacaran dengan satu orang, maka tidak bijaksana kalau Anda mempunyai pacaran yang banyak. Iya, sebab tapi memang ada begitu, bukan saja laki-laki Don John, tapi ada perempuan. Wah, hebat sekali. Yang kami kenal, dia bisa berpacaran jam sekian dengan ini, jam sekian dengan ini, waduh hebat sekali ya. Jadi memang ada yang kayak gitu, tapi ingatlah kalau sekali kedapatan, wah udah hilang kepercayaan. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya. Luar biasa itu yang jam sekian ada gilirannya Kalau ada yang gitu, kacau itu. Dan tidak ketemu, hebatnya itu. Tidak ketahuan. Tapi kalau sekali ketahuan terus dia rasa, aduh saya ini seperti rasanya ditipu begitu ya. Terus nggak mau lagi akhirnya. Betul. Jadi, yang paling bagus adalah group dating. Group dating di situ kita bisa lihat mana, kita seleksi di situ dari group dating. Betul. Iya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, dan pertanyaan ini, waduh, kayaknya ini tadi dibahas, ini tunggu nih. Dibahas juga di hukum kelima berpacaran tadi nih, para pemuda nih. Apakah kita bisa mencium pacar kita? Nah, silakan pendeta dari Ibu. Ingatlah itu 10 langkah. Jadi 12 langkah. 12 langkah. Ya. Oke. Jadi saya katakan kalau misalnya mencium hal yang tidak akan memberikan stimulasi, maka itu adalah oke. Misalnya istilah bahasa ini bahasa Belanda sun. Sun. Artinya dicium di pipi. Kalau kita ke Belanda, bilang selamat sahabat. Itu di sun. Ini tantenya daripada Fitri di Belanda. Oke. Jadi kalau kita ketemu, kita akan sun 3 kali. Pipi dengan pipi. Oke. Jadi cium pipi dengan pipi itu tidak akan menimbulkan suatu stimulasi Tetapi kalau sudah bibir dengan bibir maka itu memberikan satu stimulasi yang tidak akan merasa puas, yang ingin untuk satu hal yang lebih lanjut. Langkah itu akan terus berlanjut. Jadi kalau misalnya itu berlanjut, itu menimbulkan sampai akhirnya di luar daripada batas yang seharusnya. Jadi cium tergantung kepada bagian mana. Baik, terima kasih pendeta dan pendeta. Anak-anak muda, tolong dengar ya. Pendeta dan pendeta sudah sangat berpengalaman dan sudah banyak melihat kehidupan yang orang lain ya. Betul. Jadi ini satu pelajaran yang sangat baik. Di Sumba pacaran, bukan pacaran. Sun hidung dengan hidung.
Ada yang Oke. 4 kali harus sun, baru ketemu itu mesti 4 kali sun. Itu dia punya Pipi dan pipi. dengan pipi. Jadi saya rasa saya ingat di Sumba atau beberapa tempat ya, termasuk di Afrika juga, hidung dengan hidung. Ya. Lucu sekali rasanya. Yang jadi masalah kalau dia punya hidung pesek. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Pertanyaan berikut, saya sudah lama menantikan untuk bisa mendapatkan pacar. Saya berdoa untuk bisa dapatkan yang seiman, tapi semua yang datang mendekat itu tidak seiman. Akhirnya saya coba berpacaran dengan yang tidak seiman saat ini. Apa yang harus saya lakukan, Pendeta? Oh ya, kasihan. Silakan Pendeta dan Ibu. Baru-baru ini kami ketemu dengan satu pasangan ya yang sudah menikah ya, dan wanitanya ya, istrinya itu berdoa untuk 7 tahun untuk dapatkan calon. 7 tahun. 7 tahun dan akhirnya dapatkan orang yang cocok, dan sekali ketemu langsung cocok. Ya. Kemudian langsung mereka berapa bulan kemudian ya mereka merencanakan pernikahan dan sebagainya. Jadi kalau Anda berdoa, biarlah Anda berdoa dengan Sesungguhnya ya, dan kadang-kadang doa itu kadang-kadang memerlukan Waktu untuk mendapatkan jawaban. Ya. Nah, kalau yang datang itu adalah yang ini, sebelum Anda berpacaran, Anda perkenalkan diri Anda, kemudian Anda ya tunjukkan iman yang ada pada Anda. Ya, kemudian ajak untuk belajar. Ya. Dan saya dapatkan orang-orang, artinya para orang muda yang meminta saya untuk memberikan pelajaran tempoh hari, kemudian betul-betul belajar ya, kemudian betul sungguh-sungguh ya, dan dia belajar bukan untuk supaya mau menikah. untuk menikah, tetapi belajar mendalam. Dia betul-betul bertobat dan dia menikah akhirnya ya, itu masih beberapa tahun kemudian, 2-3 tahun kemudian ya. Jadi itu adalah satu hal yang sangat penting, oleh sebab Alkitab sendiri mengatakan bahwa kita hindarkan persekutuan dengan orang yang tidak seiman ya. Maka dalam sebab pacaran itu adalah persiapan untuk pernikahan, kecuali Anda memang sudah bersiap untuk menanggung risiko apapun yang terjadi, tidak seiman pun nggak apa-apa, artinya Anda sudah melewati batas ya. Jadi kriteria Anda itu sudah dapat ditawar, maka itu bisa terjadi ya. Namun kalau Anda tetap mempunyai satu kategori yang tidak bisa ditawar ya, dan itu adalah iman yang sama, maka Anda jauhkan daripada tersebut, memberikan kesempatan untuk orang belajar sebelum Anda memulai suatu hubungan dengan dia. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi jika berpacaran yang sudah terlanjur, maksudnya sudah melakukan hubungan seks, baru putus karena tidak seiman? Apa akibatnya dan bagaimana solusinya? Silakan Pendeta dan Ibu. Wah, ini kasihan sekali. Anda sudah terlewat batas. Ya. Jadi solusinya Anda harus minta ampun kepada Tuhan. Ya. Kemudian menyadari bahwa itu adalah sesuatu hal yang salah yang telah dibuat. Ya. Kemudian ya, seharusnya dalam keadaan yang seperti ini ya, orang tersebut harus bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. Jadi harus bertanggung jawab. Tapi ini sudah putus, jadi bagaimana? Sangat menyedihkan. Memang sangat menyedihkan. Jadi kembali kalau sebab sudah putus, ya maka minta pengampunan daripada Tuhan, kemudian menyadari bahwa itu suatu tindakan yang salah, kemudian memulai suatu pergaulan yang baru, ya.
dan memulai pergaulan yang baru dengan orang, tetapi Anda ingat Bapak harus mempunyai batasan supaya jangan sampai terulang kembali. Ya. Dan Anda dalam hal ini sebelum pernikahan juga Anda harus sudah akui bahwa Anda sudah pernah mengalami kesulitan, artinya sudah pernah terlanjur, supaya jangan pasangan Anda itu merasa Anda sudah tertipu. Harus jujur. Harus jujur. Ya. Saya tahu ada orang yang sudah melakukan hal yang ini, kemudian sang suami, calon suami menerima dia sebagaimana dia ada, ya. Kemudian dia menikah dan berbahagia. Ya. Jadi kejujuran, ya, dan kasih sayang bisa memungkinkan hal itu dapat terjadi. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawaban dan juga nasihatnya ya. Semoga yang bertanya ini boleh mendapatkan pencerahan lah dan solusi ya. Baik, pertanyaan berikutnya Pendeta dan Ibu. Saya pernah berpacaran selama 12 tahun, lama juga ya. Namun akhirnya putus juga. Padahal sebelum mulai pacaran saya sudah berdoa terlebih dahulu. Bagaimana ini Pendeta dan Ibu? Turut prihatin juga. Silakan Pendeta Ibu. Ya, Anda bagus berdoa pada permulaan, tetapi jangan hanya berdoa waktu permulaan. Ya. Tetapi Anda harus selalu berdoa terus dalam masa berpacaran juga. Ya. Jadi kalau Anda sudah melupakan, kalau seandainya Anda selalu berdoa, maka Anda sudah terlihat bahwa ada satu ketidakcocokan dan sebagainya, maka Anda tidak harus menunggu 12 tahun untuk putuskan. Ya. Tetapi mungkin 1 tahun sudah putus. Jadi dengan demikian Anda tidak akan mengorbankan waktu yang 12 tahun. Ya. Jadi tetap berdoa dan mohon kebijaksanaan surga. Dan masa berpacaran sebetulnya juga jangan terlampau lama. Ya. Oleh sebab kalau masa berpacaran misalnya 2 tahun, kemudian Anda sudah bisa masuk kepada langkah yang disebut engagement, ya, yaitu pertunangan. Dan pertunangan itu mungkin tidak bijaksana untuk lebih dari 1 tahun. Ya, tetapi ya mungkin antara 6 bulan sampai 1 tahun, ya, itu masa bertunangan, ya, sebab itu pertunangan adalah persiapan untuk suatu pernikahan. Kalau terlalu lama itu berbahaya. Anda bisa mempunyai hubungan yang terlanjur, sudah terlalu dekat, ya. Jadi masa pertunangan yang terlalu lama dan masa berpacaran juga, ya. Itu Anda sudah harus memikirkan untuk kemungkinan untuk hidup bersama-sama, ya. Kalau misalnya Anda punya pasangan atau pacar Anda itu sama sekali tidak menaruh minat untuk perkawinan, ya, ya buat apa Anda membuang waktu untuk berpacaran? Ya. Kalau dia sama sekali tidak memberikan suatu janji atau harapan untuk pernikahan, ya, akan terjadi pengalaman seperti 12 tahun berpacaran. Ya. Tapi itu sudah lewat, jadi sekarang memulai suatu pergaulan yang baru, biarlah Anda memulai pergaulan dengan lebih bijaksana. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya Pendeta dan Ibu. Memang kasihan ya, lama sekali itu. Kasihan. 12 tahun. Wasting time ya menurut saya ya. Pastinya. Wasting time 12 tahun. Oke. Apalagi bagi wanita. Ya. 12 tahun itu sangat lama. Iya. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Apakah berpacaran dengan 2 budaya yang berbeda lebih baik dihindari Pendeta? Silakan Pendeta dan Ibu. Silakan Pendeta dan Ibu. Wah, bagus sekali pertanyaannya. Ada dua budaya, tetapi budaya A, budaya B, A dan B, ya. Tetapi kalau masing-masing punya budaya C, ya, budaya Kristen, yaitu budaya Kristen, maka 2 budaya ini bisa dipersatukan, lebih dekat kepada Yesus, lebih dekat satu sama lain. Ya. Jadi budaya, ya, itu bukanlah termasuk kategori yang tidak bisa ditawar. Ya. Kalau Anda punya budaya yang berbeda, tetapi mempunyai nilai kekristenan yang sama,
sama-sama jujur, yang merindukan kebahagiaan, mengasihi satu sama lain, ya, maka dua budaya yang berbeda itu bisa tetap bersatu. Ya. Budaya C akan melebihi dari budaya A dan B. Ya. Ya, jadi dia Christian culture itulah yang lebih penting daripada budaya A dan B. Jadi kalau satu dari si borong-borong, satu dari ratahan, ya. Tetapi kalau misalnya sama-sama berdedikasi dalam hubungan dengan Tuhan, mereka bisa cocok, ya, dan sama-sama. Ya, dan lahirlah anak di Jakarta. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Jadi memang salah satu contoh nyatanya adalah kami berdua nih para pemirsa. Saya berasal dari Manado dan istri saya dari Batak. Ya, Anak-anak Batman. Anak-anak jadi sebetulnya Batman. Dan puji Tuhan kita udah berapa 20 tahun lebih dalam menikah. Jadi betul itu apa yang dikatakan oleh pendeta dan Ibu Pendeta. Budaya C itu yang lebih penting memang, betul ya. Puji Tuhan. Betul. Amin. Baik, saya akan masuk ke pertanyaan berikut Pendeta dan Ibu. Tadi dibahas mengenai kualitas calon suami. Oh, berarti ini wanita nih bertanya. Pacar saya dalam kerohanian biasa-biasa saja. Dan saat ini kerjanya masih freelance. Apa saya harus putuskan? Dan cari pria lain yang sesuai dengan kualitas calon suami yang Pendeta dan Ibu bahas tadi. Oh, dia minta petunjuk. Silakan Pak Pendeta dan Ibu. Tapi kasihan juga kok diputusin ya pacarnya. Silakan Riri. Jadi kalau Anda belum putuskan, ya, nah, itu masalah kerohanian itu adalah sesuatu perkara yang dapat bertumbuh. Ya. Jadi ambillah waktu untuk renungan. Ya. Kami berdua buat renungan tiap hari. Kemudian Anda bacakanlah sama-sama, berdua bersama-sama. Ya. Ya. Share renungan kita. Share. Ya. Kemudian itu namanya kasih kepada sesama itu adalah merupakan simbol daripada kasih kita kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau kita lebih mengasihi Tuhan, maka kita akan ingin ada waktu dengan Tuhan bersama-sama. Jadi dia punya kerohanian bukan hanya biasa-biasa saja, tetapi dia akan melihat bahwa sumber sukacita itu adalah sama-sama dengan Tuhan. Itu adalah dari Tuhan. Sebab bagaimanapun orang mencari uang, ya, bagaimanapun orang mempunyai degree dan kepintaran dan sebagainya, akan tidak pernah mendapatkan suatu kepuasan yang utama, yang sepenuhnya, kecuali dia mempunyai hubungan dengan Tuhan. Jadi hubungan dengan Tuhan adalah sumber daripada sukacita kita. Jadi kalau dia sudah merasakan sukacita itu, ya, maka dia akan lebih mencintai akan Tuhan. Jadi saya tidak anjurkan putuskan saja, tetapi ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu renungan bersama. Jadi waktu bersama-sama adalah waktu yang sangat produktif dalam menghasilkan kerohanian yang lebih baik, iman yang lebih kuat. Ya, dengan demikian maka Anda mempunyai masa depan yang lebih cerah dalam rumah tangga, oleh sebab mempunyai suami yang mempunyai kerohanian yang tinggi. So kalau suami itu mempunyai kerohanian tinggi atau istri mempunyai kerohanian tinggi, ya, if you love God, maka you akan love one another better. Jadi kalau kita tidak mencintai Tuhan, percayalah kita tidak bisa akan mencintai pasangan kita. Itu kuncinya. Vertical relationship produce horizontal relationship yang sehat. Amin. Amin. Wah, bagus sekali jawabannya ya. Bagus. Iya, bagus sekali. Baik, semoga membantu ya bagi yang bertanya. Iya. Kita baca pertanyaan berikutnya. Apakah dengan melihat pacar saya yang tidak kompak atau selalu bertengkar dengan orang tuanya, bisa disimpulkan dia bukan pria yang baik menjadi suami saya? Wah, bagus juga ya. Silakan Pendeta dan Ibu. Ya, kalau seorang selalu bertengkar kepada orang tuanya, ya, kira-kira apa yang menjadi sumber pertengkaran itu? Kita harus lihat akarnya, ya. Apakah dia mau kemauannya saja yang dipenuhi, ya, maka kalau kemauannya saja yang mau dipenuhi, maka Anda harus siap bahwa begitu juga di rumah tangga. Ya. Anda harus ikut-ikut terus dengan dia. Ya. Tetapi kalau misalnya berbeda faham dengan orang tua, oleh sebab orang tua mengajar dia untuk lebih materi, padahal dia mau untuk tetap setia kepada Tuhan.
ya. Jadi itu kan termasuk perbedaan paham, ya. Tetapi hindarkan kata apa yang disebut bertengkar, ya. Kata bertengkar itu artinya memberikan kecenderungan sesuatu perkara yang negatif. Yaitu masing-masing mempertahankan pendapat, ya. Jadi kalau istilah bertengkar, ya, maka itu tidak mudah untuk dikalahkan sesudah Anda menikah, ya. Jadi bertengkar adalah masalah emosi, ya. Jadi emosi itu artinya bisa saja tidak terkendali, tergantung kepada kedewasaan seseorang. Jadi kalau orang suka untuk bertengkar, ya, artinya dia belum begitu dewasa secara emosi ataupun secara sosial dan sebagainya. Maka apa yang terjadi di sekarang ini bisa terjadi dalam rumah tangga. Maka kalau Anda tidak siap untuk menghadapi itu, maka kita katakan putuskan saja, ya. Namun kalau misalnya kembali perbedaan pendapat terjadi oleh sebab dia cukup dewasa dan orang tuanya tidak dewasa. Itu bisa saja terjadi, ya. Jadi orang tua menghendaki supaya kamu harus kawin dengan orang yang lebih kaya. Kalau dalam keadaan seperti itu Anda lihat bahwa anak tidak sependapat, maka itu adalah satu poin yang plus di situ, baik. Bagus. Jadi saya tidak bisa katakan dia bukan calon suami yang baik, tergantung kepada sumber pertengkarannya apa yang menyebabkan itu terjadi. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu jawabannya. Betul, ya. Jadi kita harus cari dulu apa akar masalah. Benar juga. Karena bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda juga, ya. Baik. Pertanyaan berikut nanti juga bagus nih pertanyaan. Malam ini bagus-bagus pertanyaannya, ya. Bagaimana menasehati, kalau tadi orang muda, nah sekarang orang tua yang bertanya ini. Bagaimana menasehati anak saya yang berpacaran dengan pasangan yang tidak seiman? Mohon nasihatnya Pendeta. Bagus ini, karena anak sekarang kan suka-suka melawan, kadang-kadang dikasih nasihat malah lebih kencang dia marahnya daripada kita. Silakan Pendeta. Tapi tadi sudah kita bahas bagaimana adalah list yang tidak dapat ditawar dengan list yang bisa ditawar. Jadi kalau lihat aja dengan kita punya pembahasan ini, jadi Anda bisa lihat ini tidak seiman, itu adalah list yang tidak bisa ditawar. Jadi namun ini dia sudah pacaran. Anak ini sudah pacaran. Jadi bagaimana untuk mengatasinya? Ya, orang tua harus mempunyai waktu dengan anak-anaknya untuk berdialog. Ya, berdialog. Sebetulnya ini harus dibuat sebelum berpacaran. Ya. Ingat, ada hal-hal yang tidak dapat ditawar, ya, maka kita harus hindarkan demikian. Tetapi kalau dia sekarang sudah berpacaran, maka ajaklah anak ini untuk berdialog, ya, berdialog, ya, mengambil waktu, ya, bahwa sang anak secara pribadi, ya, secara pribadi, ya, tanya bagaimana pendapat, bagaimana pengalamanmu dengan ini, ya, dengan pacar ini, kemudian berbicara, tidak langsung menuduh dan tidak kasih langsung nasihat. Sebab ini pertanyaan bagaimana menasehatin. Saya tidak mau katakan langsung menasehatin, ya, tetapi berdialog. Ya, kemudian artinya, oh ya kami ini dan bagaimana rencananya, ya. Oh, hanya belajar kenal-kenal saja. Kemudian Anda bisa tanya bagaimana, apakah dia menaruh minat mengenai masalah gereja, ya. Ya. Jadi bertanya daripada Anda langsung menuduh, oh kamu tidak boleh ini dan sebagainya. Sebab dia sudah pacaran, dia akan langsung keras, ya, mempertahankan pendapat. Jadi daripada langsung Anda memulai satu pertengkaran dengan anak Anda lebih bagus bersifat dewasa untuk berdialog dengan dia. Ya. Jadi berdialog, ya. Bagaimana pertimbangan mengenai masalah ini? Oh, saya mau tarik jiwa sama dia. Ingat, jangan tarik jiwa menjadi saksi atau jadi siksa. Jadi, itu harus ingat. Jadi apakah ini akan jadi tarik jiwa atau jiwa tarik? Kemudian berbicara tentang memperkenalkan akan kebenaran. Ya, kamu tahu, ya, dalam silat bertanya, ya, kamu tahu bahwa banyak sekali masalah yang bisa terjadi kalau pernikahan tidak seiman. Ya, oleh sebab iman itu menentukan pola hidup.
ya, pola hidup yang berbeda, ya, hari kebaktian berbeda, anak-anak akan bagaimana? Apakah sudah pernah pikirkan ini? Ya. Jadi bertanya, ya, berdialog, ya, tidak nuduh, ya, tidak langsung kasih nasihat. Buka pikirannya. Coba membuka pikirannya, ya, dan sesudah membuka pikirannya, kemudian bertanya apakah kira-kira solusi yang akan dipikirkan, ya, mungkin saja polisi, oh kalau gitu saya tidak mau dengan dia, Teruskanlah. atau kalau gitu saya akan coba perkenalkan, ya, saya akan ajak dia ke gereja, ya, atau memperkenalkan dengan seorang pendeta, ya, untuk belajar, atau mungkin kasih buku dulu, oke. Bagaimana dia menaruh minat kepada buku ini atau tidak. Jadi banyak cara untuk memperkenalkan akan iman kita, ya. Dan kalau seandainya sudah, kadang-kadang orang itu keras oleh sebab dia rasa apa dia benar. Nah, mungkin ada ayat-ayat yang menjadi objection. Saya pernah kasih pelajaran kepada orang yang dari Presbyterian, ya. Jadi, nah, pengajaran daripada Presbyterian itu bagaimana, kemudian jawab kita untuk itu adalah apa, ya. Jadi dengan demikian maka orang yang berbeda iman bisa melihat dari segi, ya, anak kita, ya, kemudian bisa menghargai kenapa kita punya iman seperti sekarang ini, ya. Jadi kalau ini tidak terjadi, akan ada satu pengertian yang lebih baik menyebabkan orang pengen untuk belajar dan sebagainya, dan akhirnya boleh menjadi satu iman sehingga berpacaran dengan orang yang disetujui oleh orang tua. Jadi kembali, jangan langsung kasih nasihat, tetapi berdialog dengan anak muda ini. Baik, terima kasih banyak untuk pencerahannya Pendeta, ya. Bagus. Iya, betul. Benar, jangan benar kan kalau kasih nasihat langsung Bukan frontal, ya. langsung keras dia. Kalau kita dialog, ayo nak ngomong, suasana lebih damai, ya. Betul. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ada teman-teman yang sudah dalam usia awal 50 tahun, pria dan wanita. Bila diomongin ke salah satu pihak, mereka cukup tertarik untuk memulai hubungan. Maksudnya ini masih single berarti, ya. Namun sudah beberapa bulan ditunggu, pihak lelaki tidak mulai-mulai untuk mengajak berhubungan. Apakah sebagai seorang wanita bisa untuk menembak atau mengajak untuk memulai suatu hubungan? Ini maksudnya ini ada memang sudah berumur tapi masih jomblo, Iya. dan dijodohin ini kayaknya Pendeta dan Ibu. Mereka berdua dijodohin tapi yang pria nggak kasih kode. Nah, boleh nggak perempuan kasih kode duluan? Silakan Pendeta dan Ibu. Jadi menanyakan apakah boleh wanita itu agresif, ya? Karena sudah berumur kan, mereka kan udah 50-an kan. Nah, Oke. Ini yang mau menjodohkannya harus lebih proaktif, ya. Maksudnya undanglah sama-sama, ya, untuk makan di restoran, ya. Jadi kami sering lakukan. Iya, sering panggil orang untuk makan, cerita-cerita. Jadi kepada calon itu, ya, saya ingat, ya, temu hari ada satu, ya, sudah mulai dekat, kemudian tapi berbeda iman, ya. Kemudian bagaimana, tidak tahu bagaimana caranya, kemudian kami undang, ya, makan, ya. Kami undang makan di vegetarian restoran, Dharma Kitchen, ya. Jadi waktu makan-makan, ya, kemudian kita mulai bicara mengenai masalah situasi dunia, ya. Waduh, ini ramai sekali waktu itu, Afghanistan atau bagaimana. Iya, ya. Kemudian ini langsung saya tanya, apakah you tahu bahwa ini tertulis di dalam Alkitab? Oh ya, ya. Jadi kemudian sudah bicara sana, apakah you suka belajar? Ya, belajar. Akhirnya saya kasih pelajaran, ya. Dan sudah kasih pelajaran setahun lebih, akhirnya mereka artinya dibaptiskan, kemudian sesudah itu sekarang sudah menikah. Jadi apa namanya, yang jomblangnya itu harus ada proaktif, ya, proaktif untuk termasuk mengundang, ya. Kemudian kalau misalnya ini harus ada follow up. Jadi sesudah perkenalkan bagaimana ada ini. Jadi bukan dari wanitanya, tapi dari orang yang matchmakernya itu. Iya. Kadang-kadang kita katakan, ya, kepada yang laki-laki yang tidak mau bergerak ini, ya,
Kadang-kadang bisa bilang, kita katakan, hati-hati ya, ini banyak orang yang nunggu sama dia. Jadi kalau kamu lambat-lambat kayak gini, kamu bisa hilang gitu. bisa kehilangan ya. Kemudian ini hidup itu sangat menyenangkan kalau kita hadapi dengan berdua ya, ya dan sebagainya. Jadi harus proaktif dari orang yang mengajak menjomblangkan. Kenapa? Oleh sebab kadang-kadang orang sudah 50 tahun ya, Sudah terbiasa. kadang-kadang sudah terbiasa, sudah takut dan dia punya perasaan rendah diri, ya, bahwa dia berbeda dari orang lain. Ya. Jadi perasaan rendah diri ini kita harus coba kalahkan dan harus ada kekuatan tambahan Eksternal. dari eksternal yang bisa mengajak dia ya, supaya hubungan itu dapat terjalin. Jadi kadang-kadang takut ya. Mungkin ini 50 tahun ini mungkin sudah pernah dikucilkan. Dia pernah patah hati. Jadi takut ya. Jadi ingatlah peranan daripada orang yang matchmaker itu bukan hanya untuk memperkenalkan, tapi juga untuk mengadakan follow up dan juga untuk mempererat hubungan mereka. Sekarang saya masih follow up dengan orang yang kami coba jodohkan. Ya. Yang lucu sekali bahwa dalam perjalanan terakhir ke Indonesia, kami coba menjodohkan 3 pasang. Matchmaker 3 pasang. Matchmaker 3 pasang. Kemudian ya mereka artinya kadang-kadang saya tanya bagaimana ya, ada follow up-nya ya, bagaimana. Kemudian bagus kalau misalnya ketemu undang makan sama-sama. Jadi perlu ada suatu constant monitoring. Ada orang-orang yang memang sifatnya pemalu, takut, rendah diri, ya, dan sebagainya. Kadang-kadang perlu kekuatan dari eksternal. Baik, terima kasih Pendeta ini. Berarti yang bertanya ini kan, berarti matchmaker kan atau mak comblang ini ya. Nah, mak comblangnya harus aktif nih. Jadi harus diingetin temannya karena memang sudah umur 50-an mungkin ya seperti yang Pendeta ini bilang, mereka juga udah mulai mungkin ada trauma juga trauma ya. segala macam. Jadi temannya lah harus berikan motivasi ya. Betul. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu jawabannya. Hanya sayang waktu kita sudah habis. Tapi pemirsa di rumah, Hope Channel dan juga Obsesi Hati, jangan kecewa, karena episode mendatang akan dibahas lagi ya mengenai hukum berpacaran part yang kedua, bagian yang kedua. Jadi kalau pertanyaan yang belum ditanyakan dan belum dijawab pada malam hari ini, kami pasti akan tanyakan dan akan dijawab oleh narasumber kita pada episode Senin depan. Jadi jangan kecewa pemirsa ya, akan dilanjutkan minggu depan. Yang belum dijawab itu yang diutamakan lebih dahulu pada minggu depan, oke? Iya, betul. Jadi seperti biasa silakan closing statement-nya Pendeta Kuntaraf. Masa berpacaran adalah satu hal yang sangat penting untuk lebih mengenal satu sama lain, persiapan untuk pernikahan. Tetapi kita harus ingat kepada 5 hukum ini. Ya, kalau tidak mudah untuk berhubungan dan tidak menyenangkan, setiap penuh dengan pertengkaran, lebih bagus putus aja. Ya. Berpacaran hanya dengan orang yang Anda pertimbangkan untuk menikah. Kalau memang Anda tidak pernah rencana untuk menikah dengan dia, kenapa Anda harus buang waktu dengan berpacaran? Ya. Bila pacar menggunakan alkohol, narkotika, obat-obatan terlarang dan sebagainya, putuskan. Ya. Bila pacar Anda itu menggunakan kekerasan fisik, seks atau verbal, ya, putuskan. Ya. Kemudian sebelum berpacaran sangat penting sekali untuk mempunyai batasan. Sampai berapa jauh kita bergaul, dan masing-masing harus menghargai akan keputusan yang telah dibuat untuk batasan tersebut. Baik, terima kasih banyak untuk konklusinya malam ini. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk menyampaikan mengenai the laws of dating atau hukum berpacaran ini. Biarlah kami sebagai orang tua ataupun nenek dan kakek ataupun para pemirsa yang mendengarkan ini dapat memberikan tips yang berharga ini kepada anak-anak kami atau cucu-cucu kami supaya mereka mempunyai
patuh terhadap ini laws of dating sehingga mereka dapat memiliki rumah tangga yang berbahagia. Sebab itu yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Sampai jumpa di episode mendatang Senin depan. Sudah tidak sabar Iya, ini sudah pemirsa tidak nih sabar. pendeta dan ibu. Sampai ketemu, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Bye-bye. Baik, saat ini kami kembalikan ke Studio Hope Channel Indonesia di Jakarta dengan Dian Pangandaheng. Dian, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Leo dan Ibu Fitri yang telah memandu acara ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat selalu. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen yang telah menyampaikan materi yang sangat berharga untuk kami orang-orang muda dan juga untuk orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Saya jadi penasaran untuk episode berikutnya di bagian yang kedua, hukum berpacaran. Dan sahabat Hope Channel Indonesia, jika Anda ketinggalan tayangan pada malam hari ini, jangan khawatir, Anda masih bisa menyaksikannya. Anda bisa langsung mengunjungi YouTube channel Obsesi Hati, langsung di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika Anda punya pertanyaan dan juga topik usulan apa yang ingin dibahas di episode berikutnya, kami tunggu usulan Anda sehingga bisa dibahas di episode berikutnya. Baiklah, akhir kata saya Dian Pangandaheng dan seluruh kru yang melayani pada malam hari ini mengucapkan selamat malam, sehat selalu, dan saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda, khususnya Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Shalom, selamat malam.